Halo guys, perkenalkan nama saya Nur Aisyah Malia dengan akhiran NIM 017, bisa dipanggil Malia. Saya di sini sebagai konselor. Oke guys, kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jinil Manafiah. Bisa dipanggil Zidni. Jadi di sini saya menjadi seorang konseling. Bye. Oke, halo teman-teman. Kenalkan, namaku Windatul Hasana dengan akhiran NIM 026. Oke, aku di sini sebagai supervisor. Oke, selamat menonton. Oke, silakan masuk Doni. Oke, silakan duduk Doni. Iya bu. Oke, gimana? Duduknya sudah nyaman belum? Iya bu, sudah, terima kasih. Baik, Mas Doni, saya di sini akan menyampaikan bahwa kita memiliki waktu 90 menit di ruang yang bersifat rahasia. Jadi di sini Mas Doni bebas mau menceritakan apa saja dengan saya. Saya di sini sebagai pendengar untuk Mas Doni. Iya ibu. Kalau Ibu boleh tahu, apa yang membuat Mas Doni datang ke sini? Jadi begini ibu, saya bingung mau mulai dari mana gitu ibu. Tidak apa-apa Doni, ceritakan saja perlahan apa yang ingin kamu ceritakan kepada saya. Jadi begini ibu, akhir-akhir ini ya, saya itu masa masa tertinggal dengan teman-teman saya ibu. Karena apa? Karena saya tidak mempunyai tujuan untuk kedepannya ibu. Sedangkan untuk teman-teman saya itu sudah mempunyai tujuan ke depannya gitu. Ada yang sudah mempunyai untuk tujuan ke S2, masuk S2, dan juga ada yang sudah bekerja gitu ibu. Sedangkan saya tidak mempunyai tujuan untuk kedepannya ibu. Oke, jadi kamu di sini merasa kamu tuh tertinggal dengan teman-teman kamu ya? Iya ibu, sedangkan saya kayak malah bingung sendiri gitu ibu. Tidak mempunyai tidak mempunyai kemampuan khusus begitu. Oh baik, jadi perasaan bingung yang sangat besar yang kamu rasakan ya sekarang itu karena kamu merasa kamu itu tertinggal dengan teman-temannya. Iya ibu, kadang saya susah tidur juga ibu. Karena apa? Karena mikir untuk masa depan begitu ibu. Oke, jadi karena kamu sering memikirkan itu sampai mengganggu waktu istirahat kamu ya? Iya ibu, apalagi kalau orang tua menanyakan itu mulai bertanya setelah lulus nanti kamu akan kerja apa gitu ibu. Jadi semua ini membuat kamu merasa tertekan kah? Menurut kamu? Banget ibu, saya takut mengecewakan mereka begitu ibu. Baik, saya paham dan saya juga bisa merasakan bahwa kamu memiliki ketakutan besar tidak bisa memenuhi harapan orang tua, kan gitu? Iya ibu, apalagi saya tuh anak pertama ibu di keluarga saya. Jadi orang tua itu berharap besar pada saya ibu gitu. Oke, baik. Menurut kamu menjadi anak pertama itu membuat kamu merasa tanggung jawabnya yang sangat besar begitu ya untuk keluarga kamu. Iya ibu, jadi saya itu takut gagal ibu gitu. Oke, ketika kamu mengatakan takut gagal itu apa sih yang paling kamu takutkan sebenarnya? Iya ibu, saya takut dianggap tidak berguna ibu gitu. Oke, berarti kamu merasa kamu tuh nantinya takut tidak dihargai, tidak dianggap, dan tidak berguna untuk keluarga kamu. Akan seperti itu?
Iya ibu, kadang saya itu suka membandingkan diri saya sendiri dengan orang lain ibu. Apa ya, rasanya semua orang itu lebih hebat dari saya ibu, gitu. Oke, berarti kalau kamu melihat orang lain itu berhasil atau juara, kamu merasa diri kamu itu kurang berarti buat orang lain di sekitar kamu. Iya ibu, kurang lebihnya seperti itu ibu. Oke, baik. Berarti menurut kamu perasaan itu pasti melelahkan untuk dipendam sendiri, bukan? Iya ibu, saya bahkan itu jarang bercerita ibu. Apa ya, bukan jarang sih ibu, tapi tidak pernah bercerita pada orang tua ibu, apalagi ke orang lain gitu. Apa ya, karena saya itu takut ibu, takut dianggap lemah gitu kalau saya itu bercerita gitu. Oke Doni, di sini kamu tuh tidak perlu berpura-pura kuat karena kan saya tadi dari awal sudah memberitahu ke kamu bahwa kamu itu punya waktu 90 menit dengan saya, jadi kamu bebas bercerita apa saja dengan saya. Terima kasih ibu. Baik, saya di sini menghargai sekali keberanian kamu untuk datang dan mulai bercerita hari ini dengan saya tanpa merasa takut, tanpa berpura-pura untuk kuat. Iya ibu, saya baru kali ini merasa benar-benar didengarkan ibu. Oke, tampaknya selama ini kamu merasa lebih banyak dituntut daripada didengarkan oleh orang sekitar kamu, gitu? Iya ibu, biasanya orang itu ngasih nasihat saya itu langsung apa ya, tanpa ngerti ya, tanpa ngerti apa yang saya rasakan gitu ibu. Baik, jadi sebenarnya yang kamu butuhkan itu adalah seseorang yang memahami perasaan kamu terlebih dahulu. Betul? Iya ibu. Oke Doni, kalau boleh tahu selama ini apa sih yang kamu sukai atau apa yang membuat kamu biasanya lebih tenang? Saya tuh biasanya suka desain ibu, kayak ngedit video begitu ibu. Baik Doni, desain video yang seperti apa yang biasanya kamu lakukan supaya diri kamu itu tenang? Seperti apa, desain apa saja menurut kamu? Iya ibu, jadi saya tuh biasanya suka ngedit desain kayak poster begitu ibu, atau video kecil-kecilan gitu ibu. Oke, bagaimana perasaan kamu saat kamu lakukan hal itu? Senang ibu, dan juga lebih tenang gitu. Jadi sebenarnya ada bagian dari diri kamu yang menikmati proses kreatif itu? Mungkin iya. Menurutmu kenapa selama ini bagian itu tertutup? Karena saya selalu mikir itu tidak cukup bagus untuk masa depan saya ibu. Oke, jadi di sini kamu meragukan kemampuan kamu itu sendiri kan? Iya ibu, saya tahu gagal untuk mencoba yang serius begitu ibu. Saya mendengar bahwa sebenarnya kamu memiliki potensi dan minat yang bagus, tetapi rasa takut itu membuat kamu menahan diri itu kah? Benar? Baik. Jadi semisal rasa takut itu sedikit berkurang, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Kamu sama siapa? Mungkin saya ingin lebih mengembangkan kemampuan desain saya untuk lebih baik ke depannya. Wow, itu terdengar seperti sesuatu yang benar-benar berasal dari diri kamu sendiri ya? Iya, saya jadi sadar ternyata saya itu tidak tidak benar-benar kosong gitu ya. Oke, betul. Kamu memang tidak benar-benar kosong Doni. Bahkan kamu tidak kosong. Cuman kamu itu terlalu fokus sama kekurangan kamu. Jadi kamu tidak melihat apa yang kamu miliki, apa kemampuan kamu. Itu tidak kamu asah. Maka dari itu kamu merasa kurang dari orang lain. Oke, setelah bercerita sejauh ini, kira-kira apa yang kamu sadari dari diri kamu? Saya sadar saya itu terlalu keras pada diri saya sendiri. Ya, saya juga
merasa itu saya mempunyai apa ya, sebenarnya itu punya hal yang saya sukai, tapi itu saya takut untuk melakukan. Setelah kamu menyadari, bagaimana perasaanmu saat ini? Lebih lega sih. Baik, saya senang mendengar perkataanmu sekali. Terima kasih Ibu telah mendengarkan saya tanpa menghakimi. Terima kasih juga Doni karena kamu sudah percaya kepada saya. Saya merasa lebih tenang dan lebih lega, Ibu. Oke, semoga setelah kamu bercerita dengan saya, semoga kamu lebih mengenal dan menerima diri kamu sendiri sedikit demi sedikit ya. Iya Ibu, akan saya coba. Baik Doni, terima kasih sudah mau bercerita dengan saya. Terima kasih telah hadir bertemu dengan saya. Iya Ibu, sama-sama. Baik. Dalam sesi tadi terlihat beberapa karakteristik utama pendekatan person center therapy atau yang disebut dengan PCT. Oke, yang pertama itu adalah empati. Konselor mampu memahami dan mendekatkan perasaan klien tanpa menghakimi. Jadi si konselor ini mampu memahami perasaan klien tanpa harus menghakimi si klien. Jadi si konselor ini masuk ke dalam ranah pikiran klien tersebut. Yang kedua adalah penerimaan tanpa syarat. Konselor ini memberikan suasana aman sehingga klien merasa nyaman untuk terbuka menceritakan tentang apa yang dia rasakan. Jadi konselor ini memberikan rasa nyaman agar klien itu dapat menceritakan apa yang sedang dia rasakan untuk saat ini. Yang ketiga adalah ketulusan konselor. Konselor hadir secara autentik atau keseluruhan. Nah, si konselor ini mampu mendengarkan atau benar-benar mendengarkan bagaimana klien tersebut bercerita, gerak-gerik klien tersebut seperti itu. Oke, dalam sesi ini pendekatan ini membantu klien menemukan kesadaran dirinya sendiri serta mulai melihat potensi yang dimilikinya. Jadi klien ketika kita menggunakan pendekatan PCT ini, kita itu dapat membantu klien untuk menemukan dirinya sendiri serta mulai melihat potensi apa sih sebenarnya yang ada pada diri klien tersebut, seperti itu. Nah, secara keseluruhan sesi ini berjalan dengan baik karena konselor berhasil membangun hubungan terapeutik yang hangat dan suportif. Jadi dalam keseluruhan bisa dikatakan sesi ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur dalam BK. Mungkin cukup sekian. Terima kasih teman-teman.